Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan dosen sekalian. Dan yang kami hormati, Mr. Tersia selaku dosen hukum bisnis. Kami dari kelompok yang menceritakan mengenai perjalanan SSE Garda Bangsa menjadi Universitas Garda Bangsa. Tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS. Pada tahun 2015, di sebuah kota yang sedang berkembang, Yayasan Bina Nusantara Cendekia memiliki sebuah cita-cita besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Saat itu, masih banyak lulusan sekolah menengah yang kesulitan memperoleh pendidikan tinggi karena keterbatasan pilihan perguruan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Melihat kondisi tersebut, Yayasan berinisiatif mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ekonomi STISE Garda Bangsa sebagai wadah untuk mencetak generasi muda yang berkompeten, berintegritas, dan mampu bersaing di dunia kerja. Pada masa awal berdirinya, STISE Garda Bangsa yang memiliki 2 program studi, yaitu manajemen dan akuntansi. Fasilitas yang dimiliki kampus masih sangat sederhana. Gedung perkuliahan hanya terdiri dari beberapa ruang kelas, sebuah ruang administrasi, dan perpustakaan kecil dan koleksi buku yang terbatas. Jumlah dosen tetap yang dimiliki juga masih sedikit. Namun, di balik segala keterbatasan tersebut, terdapat semangat besar dari para pendiri, dosen, dan tenaga kependidikan untuk membangun institusi pendidikan yang berkualitas. Tahun-tahun pertama menjadi masa yang penuh tantangan. Jumlah mahasiswa yang mendaftar belum banyak karena masyarakat masih belum mengenal STISE Garda Bangsa. Banyak calon mahasiswa yang lebih memilih perguruan tinggi yang sudah memiliki nama besar. Kondisi ini membuat pihak kampus harus bekerja keras untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat. Para dosen dan staf turun langsung ke sekolah-sekolah menengah atas untuk melakukan sosialisasi, memberikan seminar motivasi, dan memperkenalkan program-program pendidikan yang ditawarkan. Selain menghadapi tantangan dan menarik mahasiswa baru, kampus juga harus berjuang memenuhi berbagai standar pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah. Pengelolaan administrasi, sistem akademi, dan tata kelola kelembagaan terus diperbaiki. Yayasan mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan memberikan pelatihan kepada dosen agar mampu mengajar dengan metode yang lebih inovatif. Perjuangan tersebut mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2018, jumlah mahasiswa meningkat secara signifikan dan kepercayaan masyarakat terhadap STISE Garda Bangsa mulai tumbuh. Para mahasiswa menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai kompetisi akademi maupun non-akademik. Tidak lama kemudian, lulusan pertama STISE Garda Bangsa berhasil memperoleh pekerjaan di perusahaan swasta, perbankan, dan instansi pemerintah. Kesuksesan para alumni menjadi bukti bahwa kampus tersebut mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga membuat yayasan semakin optimis. Namun, di tengah perkembangan yang positif, muncul sebuah tantangan baru. Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin beragam. Banyak calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di bidang hukum, teknologi, kesehatan, dan pertanian. Sayangnya STISE Garda Bangsa yang hanya memiliki program studi dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kondisi ini membuat pimpinan yayasan mulai memikirkan langkah strategis untuk mengembangkan institusi agar mampu menjawab kebutuhan zaman. Pada tahun 2025, yayasan bersama pimpinan kampus mengadakan rapat besar untuk membahas masa depan STISE Garda Bangsa. Dalam rapat tersebut, lahirlah sebuah visi besar, yaitu mengubah STISE Garda Bangsa menjadi Universitas Garda Bangsa. Visi ini didasarkan pada keyakinan bahwa universitas yang memiliki berbagai disiplin ilmu akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Meski demikian, seluruh pimpinan menyadari bahwa perjalanan menuju universitas tidak akan mudah. Berdasarkan peraturan pemerintah, perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat. Kampus hanya memiliki lebih banyak program studi dari berbagai rumpun ilmu, jumlah dosen yang memadai, fasilitas yang lengkap, serta tata kelola kelembagaan yang kuat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yayasan menyusun rencana pengembangan jangka panjang selama 10 tahun. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat fondasi kelembagaan, sistem administrasi kampus diperbarui, tata kelola organisasi diperbaiki, dan berbagai dokumen hukum yang diperoleh mulai disiapkan. Pada saat yang sama, yayasan juga mulai membeli lahan tambahan untuk memperluas area kampus. Tahap berikutnya adalah pengembangan program studi baru. Selain mempertahankan program studi manajemen dan akuntansi yang telah menjadi unggulan, kampus membuka program studi ilmu hukum
sistem informasi, teknik informatika, kesehatan masyarakat, dan agribisnis. Pembukaan program studi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki kampus. Untuk mendukung program studi baru tersebut, kampus merekrut dosen-dosen berkualifikasi magister dan doktor dari berbagai bidang keilmuan. Beberapa dosen muda juga diberikan kesempatan melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia di kampus semakin meningkat dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, fokus pada akademik, pembangunan prasarana dan prasarana juga menjadi prioritas utama. Yayasan membangun gedung perkuliahan baru yang lebih modern, laboratorium komputer, laboratorium kesehatan, perpustakaan digital, pusat kegiatan mahasiswa, serta fasilitas olahraga. Kampus yang sebelumnya terlihat sederhana, kini berkembang menjadi lingkungan pendidikan yang lebih representatif dan nyaman. Memasuki tahun 2030, perkembangan STI/SE Garda Bangsa semakin terlihat. Jumlah mahasiswa meningkat tajam dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kampus mulai menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, rumah sakit, lembaga keuangan, dan berbagai perguruan tinggi lainnya. Melalui kerjasama tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan magang, penelitian, dan pengembangan keterampilan yang lebih luas. Tidak hanya itu, dosen dan mahasiswa juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai informasi yang dihasilkan berdasarkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nama STI/SE Garda Bangsa semakin dikenal sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya fokus pada pembelajaran, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain melalui perjalanan yang panjang dan proses evaluasi dari pemerintah, akhirnya pada tahun 2035 seluruh persyaratan perubahan bentuk kelembagaan berhasil dipenuhi. Momen yang telah dinantikan selama bertahun-tahun tiba. Pemerintah secara resmi menerbitkan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Sosial dan Ekonomi Garda Bangsa menjadi Universitas Garda Bangsa. Hari peresmian menjadi hari yang sangat bersejarah. Seluruh sivitas akademika berkumpul untuk menyaksikan perubahan yang telah diperjuangkan selama 1 dekade. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang tidak pernah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Banyak terharu mengingat bagaimana kampus ini memulai perjalanannya dari sebuah gedung sederhana dengan fasilitas yang terbatas hingga akhirnya menjadi sebuah universitas. Setelah resmi menjadi Universitas Garda Bangsa, perkembangan kampus berlangsung semakin pesat. Fakultas-fakultas baru dimulai dibentuk, jumlah mahasiswa terus bertambah, dan kualitas pendidikan semakin meningkat. Universitas Garda Bangsa menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing global. Keberhasilan universitas ini memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat sekitar. Banyak lapangan pekerjaan baru tercipta, kegiatan ekonomi di sekitar kampus berkembang, dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin menjadi luas. Universitas Garda Bangsa juga berhasil membangun reputasi sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan karakter. Perjalanan STI/SE Garda Bangsa menuju Universitas Garda Bangsa menjadi bukti bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Semua pencapaian tersebut lahir dari visi yang jelas, kerja keras yang konsisten, perencanaan yang matang, serta komitmen yang kuat untuk terus berkembang. Dari sebuah sekolah tinggi yang kecil, yang hanya memiliki 2 program studi, kini telah berdiri sebuah universitas yang menjadi kebanggaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.